saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu berkenaan dengan kita memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama di awal Maret ini. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita bersama-sama merenungkan apa di belakang kenapa Tuhan Yesus kemudian ditangkap, disalibkan, mati di kayu salib. Tapi tujuan utamanya adalah supaya kita diselamatkan oleh kematiannya. Dia mati supaya kita hidup. Itu yang terpenting untuk kita sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang akan sebentar kami dengar. Kami berdoa supaya kami semua diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan ini, terutama menyiapkan diri untuk masuki masa raya Paskah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Injil Matius pasal 26 ayat 1 sampai 5. Kita hanya baca ayat 4 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Katakan amin. Saudara pemirsa, inilah rangkaian di mana Yesus kemudian mati di kayu salib atau disalibkan. Pada waktu Dia mau disalibkan, bahkan
Pilatus pun tahu. Ya, katakan. Pilatus tahu bahwa mereka menyerahkan Yesus, membunuh Yesus, menyalibkan Yesus oleh karena apa? Iri hati, oleh karena dengki. Di sini tadi ada satu kata yang sangat menyakitkan hati. Mengapa? Mereka mau menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Apa yang di belakangnya, saudara sekalian? Mari kita sungguh mengerti hari ini. Apa yang firman Tuhan dikatakan. So, lihat, ada iri hati, ada dengki, ada apa lagi? Tipu muslihat di belakang Yesus salibkan. Kenapa sampai disingkapkan demikian rupa? Tujuannya cuma satu. Yesus mati supaya kita hidup. Yesus menderita supaya kita berbahagia. Yesus terluka di kayu salib itu supaya kita sehat dan sembuh. Itu tujuannya. Jadi maksudnya Yesus mati di kayu salib, Ia mau menumpas tipu muslihat, akal-akalan manusia, dan kemudian apa? Mau menumpas iri hati, dengki, dan cemburu, mau menumpas akar pahit, luka batin, dan dendam. Mari kita sepanjang waktu ini sampai nanti kita merayakan Paskah pada awal bulan April depan, mari kita sungguh-sungguh merenungkan hal ini. Bila masih terdapat sesuatu dalam hati saudara-saudara sekalian yang berindikasi kepada yang saya katakan tadi, masih suka tipu-tipu, bahkan sudah mungkin sudah jadi majelis gereja, tapi masih suka tipu-tipu juga. Mari ingat ini. Sudah harus berhenti. Oleh kenapa? Yesus sudah mati di kayu salib, menebus saudara dari semua sifat-sifat yang jahat. Bukan hanya dosa, tetapi bentuk-bentuk dari tindakan-tindakan dosa itu sudah harus hindari. Sebentar, mari kita baca sebentar. Dan ingat ayat firman Tuhan berkenaan dengan hal-hal itu. Apa itu? Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan pada nasihat orang fasik, tidak duduk di kumpulan pencemooh, tidak berdiri di antara orang-orang berdosa. Itu sebabnya mengapa saya hari ini ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian kebenaran firman Tuhan ini. Apa katanya sesudah itu ayat 2? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau untuk kita sekarang itu apa? Alkitab kita ini. Jadi tolong kita sungguh-sungguh menyadari bahwa betapa pentingnya kita untuk kemudian hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian kita bisa menghindarkan diri dari sifat tadi, iri hati, dengki dan cemburu, akar pahit, luka batin dan dendam. Nah, dan kemudian itu berbuah kepada tipu muslihat. Saudara pemirsa sekalian, saya ingin untuk mengajak kita hari ini untuk sampai ke titik itu, supaya sesudah kita menerima Yesus, sudah kita bertobat, terima Yesus, dilepaskan dari kutuk, maka kita tidak akan buat lagi hal sama seperti itu. Saudara sekalian, saya ingin menyingkapkan satu rahasia. Kenapa mereka iri hati dan dengki kepada Yesus, cemburu kepada Yesus? Itu para ahli Taurat dan imam itu rata-rata umur mereka sudah di atas 70 tahun. Jenggotnya pun sudah putih. Dan mereka umumnya tuh seperti profesor. Seperti waktu Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Kata itu, engkau pengajar Israel, engkau tidak mengerti hal itu? Itu kata pengajar dalam bahasa Yunani itu mengatakan itu dia seorang doktor dan profesor. Dengarkan baik apa kata firman Tuhan ini. Oleh karena itu mereka iri hati, dengki dan cemburu kepada apa? Seorang anak muda dari pedalaman. Itu Nazaret itu pedalaman, saudara sekalian. Sampai logat Petrus pun ketahuan ketika dia
itu di halaman rumah imam besar itu. Mereka bilang, oh ternyata logatmu, kamu pasti orang Galilea, kan? Itu dia. Jadi itu sebabnya mereka iri hati dan dengki, karena mereka merasa kalah bersaing. Sampai imam besar katakan, lihat itu, seluruh dunia sudah ikut dia, katanya. Mengapa? Yang ikut Yesus rata-rata itu sekitar 6.000 sampai 7.000 orang. Laki-laki saja 5.000 kan katanya waktu dia memberi makan 5.000 orang. Hari ini mari kita sampai ke sana. Berhentilah kita. Dengan cara apa? Bertobat sungguh-sungguh, terima Yesus sungguh-sungguh, dan dilepaskan dari kutuk, akar pahit, luka batin dan dendam, iri hati, dengki dan cemburu. Hari ini mari kita bertekad sungguh-sungguh, sampailah ke sana sesudah sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan sia-siakan awal minggu sengsara Tuhan Yesus ini dengan kita mengabaikan firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Caranya tadi saya sudah katakan, bertobat sungguh-sungguh. Bertobat artinya apa? Balik kanan, ya, dari matahari terbenam kepada matahari terbit, dari neraka kepada surga. Mari kita sungguh-sungguh lepas daripada semuanya itu, sehingga oleh anugerah Tuhan kita semua nanti mengalami kehidupan yang berubah. Saya selalu katakan, kita bukan hanya perlu bertobat saja, tapi kita harus, buahnya harus berubah. Berubah apa, saudara sekalian? Etika dan moral kita berubah, pola dan gaya hidup kita berubah, dan tutur kata setingkah laku kita berubah, sehingga kita betul-betul bebas dari kutuk apa? Iri hati, dengki dan cemburu, akar pahit, luka batin dan dendam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar sekarang. Dan kami berdoa supaya semua pemirsa betul-betul menghayati firman Tuhan ini ketika kami memulai minggu sengsara Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hidup kami dibaharui dan diubahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.